presentasi ini, kelompok 10 akan menyampaikan materi terkait tentang keterampilan untuk mengembangkan orang lain. Nah, di materi ini akan membahas beberapa komponen. Lalu yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Nah, ada seorang filsuf Romawi, Seneca, menulis bahwa ketika seseorang tidak mengetahui pelabuhan mana yang ia tuju, maka tidak ada angin yang merupakan angin yang tepat. Menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana tindakan untuk mencapainya adalah penting bagi individu dan kelompok. Misalnya, maksud atau tujuan seringkali menjadi norma utama dalam kelompok manapun. Ketika tujuan kelompok disepakati, tujuan tersebut mendorong kepatuhan anggota, bertindak sebagai kriteria untuk mengevaluasi potensi kepemimpinan anggota kelompok, dan menjadi kriteria untuk mengevaluasi kinerja kelompok. Mungkin langkah paling penting dalam mencapai tujuan pribadi atau kelompok adalah menyatakannya dengan benar. Dalam pengertian yang lebih umum, beberapa cara menulis pernyataan tujuan meningkatkan kemungkinan kita berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun karakteristik dari tujuan tersebut. Nah, yang pertama, tujuan harus spesifik dan dapat diobservasi atau diamati. Tujuan yang spesifik akan menghasilkan tingkat upaya dan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tujuan umum. Mengapa demikian? Tujuan umum tidak berjalan dengan baik karena seringkali tidak memberikan informasi yang cukup mengenai perilaku tertentu yang harus diubah atau kapan keadaan akhir yang jelas telah dicapai. Contoh yang berorientasi bisnis mungkin adalah meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Pernyataan tujuan khusus dalam hal ini dapat mencakup peningkatan sebesar 20% dalam jumlah produk yang dihasilkan oleh unit kerja selama 3 bulan ke depan, atau penurunan sebesar 40% dalam jumlah produk yang dikembalikan oleh bagian kendali mutu pada tahun berikutnya. Gagasan untuk memiliki tujuan yang spesifik berkaitan erat dengan gagasan untuk memiliki tujuan yang dapat diamati. Harus jelas bagi semua orang kapan suatu tujuan telah tercapai atau belum tercapai. Misalnya, lebih baik menetapkan tujuan untuk meningkatkan angka penjualan kuartal berikutnya daripada sekedar meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua yaitu tujuan harus dapat dicapai namun menantang. Misalnya, sebuah tim atletik tidak mungkin memenangkan setiap perlombaan, tetapi mungkin realistis untuk bertujuan memenangkan kejuaraan. Jika tujuan hanya perlu dicapai, maka tidak ada salahnya menetapkan tujuan dengan mudah sehingga pencapaiannya terjamin. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, menetapkan tujuan yang mudah tidak menghasilkan kinerja tingkat tinggi. Tingkat kinerja yang lebih tinggi terjadi ketika tujuan diperluas dan menginspirasi orang untuk melakukan lebih dari yang mereka kira bisa mereka lakukan. Tujuan juga harus menantang, namun dapat dicapai untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, yaitu tujuan membutuhkan komitmen. Tujuan organisasi kemungkinan besar akan tercapai jika ada komitmen terhadap tujuan tersebut, baik di tingkat atas maupun bawah organisasi. Ketika pimpinan puncak menetapkan tujuan, pimpinan harus menyediakan sumber dana yang dibutuhkan pekerja untuk mencapai tujuan, dan kemudian memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil mencapainya. Bawahan seringkali menjadi berkomitmen terhadap tujuan hanya dengan melihat komitmen yang tulus dan antusias dari pimpinan puncak terhadap tujuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu tujuan membutuhkan umpan balik. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kinerja apapun adalah dengan memberikan umpan balik tentang seberapa cocok perilaku seseorang dengan kriteria tertentu. Baik, yang selanjutnya adalah terkait memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif melibatkan berbagai informasi atau persepsi orang lain tentang sifat, kualitas, atau dampak dari perilaku orang tersebut. Lalu, apa sih tujuan umpan balik itu? Tujuan umpan balik tersendiri adalah memberikan informasi kepada orang lain yang dapat mereka gunakan untuk mengubah perilaku mereka. Tanpa umpan balik, seorang karyawan tidak akan bisa mengetahui apakah dia melakukan pekerjaannya dengan baik atau sifat kasarnya membuat orang lain tidak suka dan mengurangi peluangnya untuk dipromosikan. Dengan demikian, umpan balik sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan karyawan. Lalu yang berikutnya adalah alasan mengapa pemimpin tidak memberikan umpan balik.
Nah, meskipun sebagian besar pemimpin percaya bahwa umpan balik adalah keterampilan yang penting, penelitian telah menunjukkan bahwa para pemimpin juga percaya bahwa mereka memberikan lebih banyak umpan balik daripada yang dipikirkan oleh karyawannya. Namun, ada beberapa alasan mengapa para pemimpin enggan memberikan umpan balik. Yang pertama adalah para pemimpin mungkin enggan memberikan umpan balik positif karena adanya tekanan waktu, keraguan mengenai keefektifan umpan balik, atau kurangnya keterampilan memberikan umpan balik. Nah, yang kedua adalah adanya kekhawatiran jika bawahan menganggapnya manipulatif secara politik, menjilat, ataupun tidak tulus. Nah, yang ketiga adalah pemimpin juga mungkin jarang memberikan umpan balik positif karena kesibukan dan jarang meninggalkan meja kerjanya. Lalu memiliki standar pribadi yang terlalu tinggi atau memiliki prinsip bahwa kinerja yang baik adalah hal yang wajar dan tidak boleh diakui sama sekali. Nah, yang terakhir adalah alasan lain yang mungkin menjelaskan kegagalan dalam memberikan umpan balik negatif karena adanya ketakutan akan mengganggu hubungan antar pemimpin dan karyawan atau ketakutan karena adanya pembalasan dari karyawan. Nah, meskipun ada beberapa alasan mengapa para pemimpin ragu untuk memberikan umpan balik baik positif maupun negatif, para pemimpin perlu mengingat bahwa karyawan, anggota komite, ataupun anggota tim akan bekerja pada tingkat yang lebih tinggi jika mereka diberi umpan balik yang akurat dan berkelanjutan. Lalu, apa saja sih kiat-kiat untuk mengembangkan kecakapan umpan balik? Nah, kiat-kiat untuk mengembangkan kecakapan umpan balik yang pertama adalah bersifat membantu atau menolong. Tujuan dari umpan balik adalah memberikan orang lain mengenai informasi yang dapat mereka gunakan untuk mengubah perilaku mereka. Bersikap jelas mengenai maksud dan tujuan adalah penting, karena memberi umpan balik kadang-kadang dapat menjadi emosional, baik bagi orang yang memberi maupun yang menerima. Jika orang yang memberi umpan balik berada dalam keadaan emosional, misalnya marah, ia bisa mengatakan hal-hal yang membuatnya merasa lebih baik untuk sesaat, namun menyinggung sang penerima. Untuk membantu, individu harus bersikap jelas dan tidak emosional saat memberikan umpan balik, dan mereka harus memberi umpan balik yang mengenai perilaku yang di bawah kendali orang lain. Nah, yang kedua adalah bersikap spesifik. Umpan balik yang paling membantu saat ia mengidentifikasi perilaku tertentu, baik yang positif maupun yang negatif. Salah satu ilustrasi terbaik adalah menggambarkan nilai umpan balik yang positif adalah dalam karangan atau tugas menulis di sekolah. Hal ini sama juga berlaku untuk umpan balik dalam situasi kerja. Semakin spesifik pemimpin dapat memberitahu perilaku yang perlu diubah, maka semakin jelas mereka membuat orang lain tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah bersikap deskriptif. Maksudnya, dalam memberi umpan balik, lebih baik untuk berpegang pada fakta sekuat mungkin dan memastikan membedakannya dari dugaan atau atribusi. Deskripsi perilaku menjelaskan tindakan yang dapat dilihat orang lain yang tidak perlu dipertanyakan atau disangkakan. Deskripsi semacam ini harus dibedakan dari dugaan mengenai perasaan, sikap, karakter, motif, ataupun pembawaan orang lain. Tujuan lain umpan balik yang deskriptif adalah untuk membedakannya dari evaluasi. Saat seseorang memberikan umpan balik, terutama berdasarkan dugaan, ia seringkali juga mengungkapkan evaluasi dari perilaku tersebut. Nah, yang keempat adalah bersikap tepat waktu. Saya Diva Ulia Rahma dengan NPM 23110111120. Saya akan melanjutkan materi mengenai membangun tim untuk tim kerja. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan yang berfokus pada individu bertransformasi kepada pekerjaan yang berfokus pada tim. Hal ini mendorong adanya suatu workshop, yaitu team building workshop. Namun, kegiatan tersebut tidak sepenuhnya dapat mencapai tujuan jika tidak ada perubahan yang mendasar pada lingkungan organisasi. Oleh sebab itu, intervensi sangat diperlukan untuk membantu anggota tim untuk memahami tujuan serta memberikan solusinya. Selanjutnya adalah intervensi dalam team building.
Biasanya intervensi yang digunakan adalah intervensi yang hanya memperbaiki, tetapi tidak intervensi yang mencegah dari akar masalahnya. Sebab organisasi pada umumnya menggunakan pendekatan top down, yang mana kesepakatan atau keputusan dan arahan itu berada di tangan pemimpin, lalu diberikan kepada anggota tim. Padahal pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan bottom up, yang mana keputusan berada di tangan seluruh anggota tim, yaitu berdasarkan kesepakatan seluruh anggota tim. Pendekatan ini dapat dimulai melalui peningkatan kesadaran diri atas seluruh anggota tim, kedua pelatihan, dan ketiga adalah praktik lapangan. Pendekatan ini hanya dapat dilakukan jika seluruh anggota tim sudah merasa stabil. Agar intervensi ini berhasil, maka seluruh anggota tim harus merasa nyaman atas diri mereka sendiri dan juga memahami peran serta kebutuhan mereka dengan tergabungnya mereka dalam tim. Yang selanjutnya adalah keterlibatan team building workshop. Meskipun team building workshop jarang sekali yang mencapai tujuan, namun tidak serta-merta team building workshop ini tidak memiliki manfaat. Jadi, berikut merupakan beberapa manfaat dari team building workshop. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran diri, di mana dapat mengajarkan dan memberikan pemahaman yang benar kepada anggota tim. Yang kedua adalah diagnostik umpan balik, di mana anggota tim dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di organisasi. Yang ketiga adalah praktik lapangan, di mana memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk melakukan cara kerja baru yang lebih menyenangkan dan efektif. Selanjutnya adalah contoh intervensi. Yang pertama adalah di rumah sakit psikiatri diadakan sebuah camping untuk seluruh perawatnya dengan tujuan agar mereka dapat saling meminta bantuan. Sebab ketika di tempat kerja mereka merasa tidak mau, tidak bisa, atau tidak dapat untuk meminta bantuan karena tidak dapat memposisikan dirinya sebagai pasien. Yang kedua adalah di suatu perusahaan diadakan sebuah kumpulan di luar tempat kerja untuk meningkatkan keeratan mereka sehingga ketika mereka di tempat kerja performanya akan meningkat. Dan selanjutnya adalah membangun tim yang berkinerja tinggi melalui model roket. Nah, model roket efektivitas tim itu merupakan model pembentukan tim yang preskriptif dan juga diagnostik. Model ini bersifat preskriptif karena memberitahu para pemimpin langkah apa yang harus diambil dan kapan harus melakukannya saat membangun tim baru. Model ini juga dapat digunakan sebagai alat diagnostik untuk memahami di mana tim yang ada mengalami kegagalan dan apa yang perlu dilakukan para pemimpin untuk mengembalikan mereka ke jalur yang benar. Para pemimpin khususnya menyukai model roket karena pendekatannya yang lugas dan juga praktis terhadap pembangunan suatu tim. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari diagram model roket. Pada diagram ini, membangun tim dapat kita analogikan dengan membangun sebuah roket. Sama seperti tahap pendorong yang penting untuk meluncurkan suatu roket, tahap misi dan bakat juga penting untuk memulai sebuah tim. Setelah masalah misi dan bakat ditangani, maka para pemimpin perlu bekerja sama dengan anggota tim untuk memilah norma dan penerimaan tim, dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah uraian yang lebih mendalam tentang 7 komponen model roket. Yang pertama adalah misi. Ketika membangun suatu tim yang baru, hal pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin adalah mengklarifikasi tujuan dan juga sasaran suatu tim, menetapkan standar kinerja tim, dan memastikan bahwa sasaran masing-masing anggota tim akan selaras dengan sasaran tim. Nah, dengan demikian, komponen misi dari model roket itu sendiri berkaitan dengan penetapan arah bersama dalam suatu tim. Dan yang selanjutnya adalah bakat.
Dalam memilih jenis orang yang tepat dan terus mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tim, ada dua kegiatan kepemimpinan utama dalam komponen model roket ini sendiri. Nah, dalam contoh tim pembelajar, bakat akan berperan jika pemimpin tim memilih rekan setimnya berdasarkan IPK dan juga seberapa baik anggota tim potensial bergaul dengan yang lain. Selain tim dibentuk, pemimpin tim juga akan menentukan keterampilan apa yang masih perlu mereka kembangkan dan bekerja untuk memastikan bahwa tim mereka meningkat di area tersebut. Keterampilan tim dapat dikembangkan melalui program pelatihan, sesi tes praktik, dan juga sebagainya. Jadi norma ini adalah suatu aturan yang mengatur bagaimana tim membuat suatu keputusan, kemudian menyelenggarakan rapat, menyelesaikan pekerjaan, meminta pertanggungjawaban anggota tim atas hasil, dan juga berbagi informasi. Beberapa aspek penting dari norma perlu diperhatikan. Yang pertama, keputusan yang dibuat suatu tim, kemudian cara pengambilan keputusan, seberapa sering dan berapa lama tim bertemu, dan juga sebagainya. Semuanya itu harus didorong oleh tujuan dari sasaran tim sendiri. Nah, yang kedua adalah norma terjadi jika tim atau pemimpin tidak secara eksplisit menetapkan aturan yang mengatur perilaku suatu tim. Jadi aturan tersebut akan berkembang dengan seiring waktu. Dan jika tidak ditetapkan secara eksplisit, aturan ini dapat bertentangan dengan tujuan dan juga sasaran tim. Jadi ada 3 cara dasar yang dapat dilakukan pemimpin tim untuk membangun dukungan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan visi atau tujuan tim yang menarik. Dan cara kedua untuk menciptakan dukungan adalah bagi pemimpin untuk memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Pemimpin dengan tingkat keahlian yang relevan tinggi, yang berbagi hubungan kepercayaan dengan anggota tim, akan seringkali menikmati tingkat dukungan yang tinggi. Dan cara ketiga untuk meningkatkan keterlibatan tim adalah dengan melibatkan anggota tim dalam proses penetapan tujuan, standar, dan juga aturan dalam suatu tim itu sendiri. Next adalah kekuatan. Jadi komponen kekuatan pada model roket itu menyangkut keleluasaan dalam pengambilan keputusan dan sumber daya yang dimiliki tim untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk meningkatkan komponen kekuatan, maka para pemimpin tim perlu menentukan apakah mereka memiliki semua keleluasaan tersebut dalam pengambilan keputusan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan kelompok. Jadi tim yang melaporkan tingkat kekuatan yang tinggi akan memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan yang cukup besar dan semua peralatan, waktu, fasilitas, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan suatu tim tersebut, begitupun sebaliknya. Selanjutnya adalah moral. Jadi salah satu cara pemimpin dapat meningkatkan moral adalah dengan bekerja sama dengan anggota tim untuk menentukan aturan dalam menangani konflik suatu tim tersebut. Jika tim pembelajaran ingin meningkatkan kekompakan, maka mereka perlu membahas bagaimana para anggota akan mengatasi konflik dalam kelompok tersebut. Diskusi ini pun harus dilakukan relatif lebih awal dalam pembentukan kelompok dan konflik tim harus menjadi topik rutin dalam rapat suatu tim. Dan yang terakhir adalah hasil. Jadi komponen hasil dari model roket itu menjelaskan apa dari pembangunan tim dan apa yang sebenarnya dicapai oleh suatu tim tersebut. Seperti moral, hasil adalah gejala atau hasil dari komponen-komponen lain dari model roket. Salah satu hal yang kita ketahui tentang tim yang berkinerja tinggi adalah bahwa mereka seringkali menyusun rencana tindakan yang dapat dilaksanakan dengan jadwal yang jelas dan pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai hasil tersebut. Nah, rencana ini kerap menjadi tonggak penting dan juga metrik. Dan tim yang baik secara teratur akan meninjau kemajuan tim dan juga merevisi rencana mereka sesuai dengan ketentuan tersebut. Mendelegasikan. Apa sih yang dimaksud dengan delegasi itu? Delegasi adalah cara yang relatif sederhana yang digunakan bagi para pemimpin untuk membebaskan diri dari tugas-tugas yang memakan waktu, serta memberikan peluang pengembangan bagi para pengikutnya, dan meningkatkan jumlah tugas yang diselesaikan dalam waktu yang singkat. Alasan pentingnya delegasi. Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi. Dengan mendelegasikan tugas, pemimpin dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Kedua, yaitu adalah mengembangkan karyawan. Delegasi memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan tumbuh dari pekerjaan yang telah diberikan. Ketiga, membebaskan pemimpin. Di sini membebaskan pemimpin dalam artian pemimpin dapat lebih fokus pada tugas yang lebih penting dan strategis. Alasan mengapa pemimpin menghindari delegasi.
Nah, sebagian pemimpin itu enggan mendelegasikan pekerjaannya karena ada beberapa alasan. Nah, yang pertama itu adalah membutuhkan waktu. Jadi, ketika pemimpin ini mendelegasikan pekerjaannya kepada karyawan, maka dia akan melatih terlebih dahulu karyawan tersebut. Nah, melatih karyawan ini membutuhkan waktu di awal, meskipun dalam jangka panjangnya akan menghemat waktu. Yang kedua adalah resiko. Mendelegasikan tugas berarti menyerahkan sebagian kendali dan bergantung pada kinerja orang lain, yang bisa dianggap sebagai risiko bagi reputasi pemimpin tersebut. Meskipun demikian, delegasi adalah investasi jangka panjang yang penting bagi pemimpin untuk mengembangkan diri dan meningkatkan efisiensi waktu. Prinsip delegasi yang efektif dan putuskan apa yang akan didelegasikan. Prinsip delegasi yang efektif berfokus pada bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan tugas kepada bawahannya secara tepat dan efisien. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam delegasi. Yang pertama adalah identifikasi tugas. Jadi, pemimpin perlu mengidentifikasikan semua tugas yang mereka lakukan, baik secara rutin maupun tidak. Selanjutnya adalah analisis waktu. Kemudian, hitung waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas untuk menentukan tugas mana yang memerlukan waktu dan bisa didelegasikan. Selanjutnya adalah pilih orang yang tepat. Pertimbangkan keahlian, minat, dan kapasitas kerja bawahan saat mendelegasikan sebuah tugas. Lalu yang terakhir ada fokus pada hasil. Berikanlah kebebasan kepada bawahan untuk memilih metode penyelesaian tugas yang mana yang dia ingin kerjakan, selama hasil akhirnya sesuai. Lalu yang terakhir yaitu coaching atau pembinaan atau juga bisa disebut dengan pelatihan. Faktor kunci keberhasilan di sebagian besar organisasi saat ini adalah memiliki pemimpin dan pengikut dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. Kini banyak perusahaan yang melihat kekuatan cadangan sebagai keunggulan kompetitif. Pada dasarnya ada dua cara untuk memperoleh kekuatan cadangan, yaitu pemberi kerja dapat membeli, yaitu mempekerjakan talenta yang mereka butuhkan, atau mereka dapat membangun talenta yang ada melalui program pengembangan dan pembinaan. Dua pemimpin pemikiran dalam bidang ini adalah Peterson dan Hicks yang menggambarkan pembinaan sebagai proses membekali orang dengan alat, pengetahuan, dan peluang yang mereka perlukan untuk mengembangkan diri dan menjadi lebih sukses. Menurut Peterson dan Hicks, pelatih yang baik mengatur dan bukannya mendikte pengembangan. Pembina yang baik membantu pengikutnya memperjelas tujuan karir, mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan pengembangan, membuat dan mematuhi rencana pengembangan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pembinaan. Terdapat beberapa langkah dalam coaching atau pembinaan. Yang pertama yaitu menjalin kemitraan. Langkah pertama dalam pembinaan informal melibatkan membangun hubungan yang dibangun atas dasar rasa saling percaya dan hormat dengan pengikut. Jika seorang pengikut tidak mempercayai atau menghormati pemimpinnya, kecil kemungkinannya dia akan memberikan banyak perhatian pada ide-ide pemimpinnya untuk perkembangannya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemimpin untuk menjalin kemitraan dengan para binaannya. Pertama, akan lebih mudah bagi pemimpin dengan kredibilitas tinggi untuk membangun kemitraan yang kuat dengan pengikutnya dibandingkan dengan pemimpin yang memiliki kredibilitas rendah. Oleh karena itu, para pemimpin perlu menilai kredibilitas mereka dan mereka mungkin perlu mengambil langkah-langkah pengembangan yang tepat untuk meningkatkan kredibilitas mereka sebelum saran pembinaan mereka dapat memberikan dampak yang besar. Langkah-langkah pengembangan ini dapat mencakup membangun pengetahuan teknis dan organisasi serta membangun hubungan yang kuat dengan individu yang ingin mereka bina dan memahami konteks di mana karyawan beroperasi sama pentingnya dengan hubungan yang dimiliki pemimpin dengan karyawannya. Baik, yang selanjutnya yaitu komitmen untuk menginspirasi. Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi tambahan adalah dengan meminta pemimpin dan orang yang dibina menyelesaikan analisis gap secara independen dan kemudian berkumpul dan mendiskusikan bidang-bidang yang disepakati dan tidak disepakati.
Hal ini dapat membantu memastikan bahwa informasi terbaik tersedia untuk analisis gaps dan juga membantu pembangunan kemitraan antar pemimpin dan orang yang dibina. Selama diskusi ini, pemimpin dan pendamping juga harus melakukan analisis gaps of the gaps untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan pembangunan. Biasanya, para pemimpin akan mendapatkan lebih banyak komitmen terhadap kebutuhan pembangunan jika orang yang dibina merasa bahwa mereka mempunyai peran penting dalam menentukan kebutuhan ini, dan diskusi tentang kesenjangan gaps adalah cara untuk membangun dukungan. Nah, diskusi ini juga dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan pengembangan selaras dengan tujuan karir para karyawannya. Dan yang selanjutnya adalah membuat rencana pengembangan dan pelatihan. Nah, setelah kebutuhan pengembangan orang yang dibina diidentifikasi dan diprioritaskan, orang yang dibina perlu membuat rencana pengembangan untuk mengatasi kebutuhan yang ditargetkan. Nah, selain rencana pengembangan, para pemimpin harus membuat rencana pembinaan yang menguraikan tindakan yang akan mereka ambil untuk mendukung pengembangan orang yang dibina. Beberapa tindakan ini mungkin mencakup pertemuan rutin dengan orang yang dibina untuk memberikan umpan balik perkembangan, mengidentifikasi sumber daya atau peluang perkembangan, atau bahkan membantu orang yang dibina merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya adalah mempromosikan kegigihan, membantu pengikut atau anggota tetap pada rencana mereka. Membuat rencana pengembangan merupakan hal yang mudah, namun untuk melaksanakan dan mempertahankannya adalah hal yang sulit. Pemimpin dapat mencanangkan program coaching, namun pemimpin juga harus memberikan umpan balik dan dukungan yang secara berkelanjutan. Pemimpin yang dapat melakukan program coaching dengan baik, maka akan memberikan manfaat kepada anggota tim dan organisasi. Anggota tim dapat berkembang dan organisasi akan mendapatkan efek dari perkembangan anggota tim. Selanjutnya adalah mentransfer keterampilan, menciptakan lingkungan belajar baru. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang menekankan pada proses belajar mengajar. Pemimpin memiliki kendali yang cukup besar untuk memastikan bahwa pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan. Intervensi yang paling penting adalah menjadikan pemimpin sebagai teladan. Oleh sebab itu, pemimpin sangat membutuhkan umpan balik dari pengikutnya untuk menjadi contoh yang lebih baik. Pembinaan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Dengan melakukan pembinaan secara efektif, pemimpin dapat mengembangkan tim yang kuat, meningkatkan kinerja organisasi, dan memastikan keberlangsungan bisnis. Jadi, pembinaan adalah kunci untuk mengembangkan pemimpin masa depan dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.